Hai, selamat pagi anak-anak. Shalom. Bertemu lagi dengan Laza Evita dan Laza Cika di ibadah online Gereja Alam Kudus Solo Baru. Nah, anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat ya, karena anak-anak nih udah siap nih buat ikut ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur di pagi yang cerah ini kita bisa bangun untuk beribadah. Nah, itu semua karena kasih Allah kepada kita. Kita bisa bangun pagi dengan sehat, istirahat yang cukup. Nah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan dengan memujikan lagu God is so good. Lihat nih anak-anak, Lause udah pegang tiket. Lause mau pergi ke Bali. Lihat dong, nih di belakang nih udah ada pesawat yang siap untuk mengantar Lause pergi ke Bali liburan. Hah? Gak boleh? Kenapa? Oh, masih pandemi ya? Oh, ya gimana dong nih? Ini tiketnya nih. Oh, bisa kayaknya sih nanti lain kali. Anak-anak pernah nggak pergi berlibur dari satu tempat ke tempat yang lain? Tentunya kalau kita udah tahu, misalnya kayak Lause Maria tadi pengen pergi ke Bali, udah tahu ya?
pengen ngapain di sana, makanya bajunya juga udah siap-siap pakai kaos, jangan pakai yang panjang-panjang, nanti kepanasan di sana. Ya, tapi gimana ya kalau disuruh pergi, tapi belum tahu perginya kemana, tapi udah bawa banyak barang. Ini kalau Maria sih bawanya baru tas ini aja sama perlengkapan-perlengkapan yang ada. Tapi kalau perginya untuk waktu yang lama banget dan mungkin nantinya akan tinggal di sana, tentu bawaannya sangat banyak. Nah, ini seperti yang akan kita renungkan bersama dalam firman Tuhan kita. Halo, selamat pagi anak-anak semua, shalom. Selamat hari Minggu. Kini waktunya kita belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang menyediakan segala yang terbaik buat kami. Engkau menuntun kehidupan kami sampai hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau tadi Lause mau untuk bepergian, sekarang yang bepergian adalah seorang tokoh Alkitab. Kelanjutan dari minggu yang lalu, siapa masih ingat? Siapa yang pindah rumah? Ya, dia adalah Abraham. Firman Tuhan hari ini berjudul Allah memelihara keluarga Abraham. Pemeliharaan seperti apa yang Abraham terima? Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 13 dan juga kelanjutannya ada Kejadian pasal 14 dan seterusnya. Sekarang Lause Maria akan bacakan buat kalian Kejadian 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Nah, anak-anak, tadi di dalam firman Tuhan disebutkan bahwa Abraham dia berpindah dari tempat kediamannya yaitu Haran untuk menuju ke sebuah negeri yang Tuhan sudah janjikan. Dan akhirnya Abraham yang waktu itu pergi bersama istrinya, pembantu-pembantunya, terus juga harta bendanya, ternak-ternaknya semua, dan tak lupa dia juga bersama dengan keponakannya yang bernama Lot. Mereka itu sudah pergi dan mereka berkemah di sebuah tempat. Dan Lot pun juga membawa banyak ternak. Mereka juga punya pembantu-pembantu yang banyak. Nah, waktu mereka sudah hidup di tanah itu, waktu itu gembala-gembalanya Bapak Abraham dan gembala-gembalanya Bapak Lot itu bertengkar. Mereka berantem. Loh, kenapa? Karena mereka memperebutkan sumur. Ini sumurnya kami, sumurnya Bapak Abraham, kamu gak boleh di sini. Enggak, ini punyanya Bapak Lot, kamu gak boleh di sini. Wah, mereka berantem karena ternak mereka sudah semakin banyak, butuh rumput-rumput yang semakin banyak, dan juga butuh air yang juga cukup buat ternak mereka. Akhirnya Bapak Abraham berpikir, wah, kalau seperti ini tidak akan baik. Masa kita sebagai keluarga bertengkar? Karena itu dia membawa Lot untuk naik ke atas sebuah tempat, dan dia mengatakan kepada Lot, Lot, kini tiba waktunya kamu memilih. Kamu terserah mau pilih tanah yang mana. Kamu duluan deh, coba kamu lihat sekelilingmu. Wah, Bapak Lot melihat ya. Dan di sini sebenarnya Bapak Abraham itu sangat rendah hati ya, karena kan yang membawa Lot adalah dia. Yang lebih tua usianya juga Bapak Abraham.
Tetapi dia memberi kesempatan buat Lot untuk memilih tanah mana yang baik untuk dia dan keluarganya dan juga ternak-ternaknya nanti tinggal. Lalu ketika Bapak Lot melihat, wah, ada tanah di sekitar daerah lembah Yordan yang begitu baik kelihatannya. Aku mau di sana saja, Paman Abraham. Oke, kalau kamu ke sana, aku akan memilih tempat yang lain. Begitu kata Bapak Abraham. Dan tibalah waktunya, bye-bye Paman, aku pergi ya. Tuhan memberkati. Wah, Bapak Lot akhirnya pergi untuk tinggal di sebuah tempat yang menurut dia baik, yaitu kota Sodom. Tadinya memang dia hanya tinggal di pinggiran saja, tapi kemudian dia masuk ke kota itu dan tinggal di sana. Ngomong-ngomong anak-anak, memang daerah Sodom itu kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya di sana banyak orang-orang jahat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak Tuhan suka, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Wah, Bapak Lot ini tinggal di antara orang-orang yang seperti itu. Mungkin gak terpengaruh kehidupannya. Yang jelas anak-anaknya Bapak Lot saja sudah akan menikah dengan orang-orang yang ada di kota Sodom. Nah, di sini suatu hari ada pelayannya Bapak Abraham yang datang kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, kenapa kamu kok sepertinya buru-buru sekali? Iya, ini loh, ada kabar buruk Bapak Abraham. Itu loh, ponakannya Bapak Abraham. Iya, kenapa? Ada apa dengan Lot? Dia itu ditawan oleh musuh-musuh dari kota Sodom. Hah? Dia ditawan? Iya, karena rajanya kota Sodom sudah dikalahkan. Wah, mendengar hal tersebut, Bapak Abraham segera memikirkan dan mengumpulkan setiap pembantunya, ratusan orang dia kumpulkan untuk melawan orang-orang yang sudah menawan Bapak Lot dan keluarganya. Anak-anak kalau dipikir-pikir, jadi Bapak Abraham sebenarnya dia bisa bilang, kan Lot sudah memilih sendiri tinggal di sana. Aku nggak ngurusin lagi ya nggak apa-apa dong. Lagi pula dia kan udah besar, biar aja. Itu memang akibat dari pilihannya sendiri. Tetapi Bapak Abraham tidak begitu anak-anak. Dia kemudian pergi untuk mengalahkan orang-orang yang sudah menawan Bapak Lot. Dan akhirnya Bapak Lot beserta istrinya, beserta dengan 2 anaknya bisa kembali untuk hidup di kota Sodom. Nah, tadi Lause Maria sudah cerita bahwa kota Sodom itu kota yang orang-orangnya baik atau jahat? Jahat. Mereka melakukan apa yang tidak baik dan Allah itu benci terhadap dosa mereka. Allah tidak suka terhadap apa yang mereka lakukan. Karena itu Allah mau menghukum kota Sodom dan tetangganya kota Sodom, yaitu kota Gomora. Jadi ada 2 kota ini di mana orang-orangnya itu sangat jahat. Mungkin mereka sudah banyak membunuh, merampok, tidak peduli sama orang lain. Yang jelas Tuhan sampai harus menghukum kota itu. Sebelum Tuhan menghukum kota Sodom, Tuhan memberitahukan ini kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham ini seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan, nah. Karena itu dia bisa berbicara, mendengar firman Tuhan secara langsung. Dia juga bisa berbicara seperti seorang sahabat, seperti seorang teman kepada temannya. Waktu Bapak Abraham ini mendengar bahwa Allah mau menghukum kota Sodom, dia ingat ada siapa yang ada di sana? Iya, ada Lot yang adalah bagian dari keluarganya Bapak Abraham. Makanya Bapak Abraham kemudian berdoa buat Lot.
karena dia ingat dan dia tidak ingin Lot ini dihukum bersama-sama dengan penduduk kota Sodom pada waktu itu. Makanya Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau misalnya di sana ada 50 orang yang taat sama Tuhan, yang sayang sama Tuhan, Tuhan hukum gak kota itu? Tuhan berfirman, tidak Abraham, kalau aku mendapati 50 orang. Maaf ya Tuhan ya, sekiranya ada 45 orang yang benar, yang taat sama Tuhan, Tuhan masih hukum gak kota itu? Tuhan bilang, tidak Abraham, aku tidak akan menghukum kota itu kalau ada 45 orang yang benar dan taat kepadaku. Gini Tuhan, kalau misalnya 40 orang gimana? Tidak, aku juga tidak akan menghukum kota itu. Kalau misalnya 30 orang Tuhan, ada orang yang sayang nih sama Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan hukum gak kota itu? Tidak, aku tidak akan menghukumnya. Lalu Tuhan, maaf ya, kalau misalnya 20 orang yang benar ada di kota itu, Tuhan hukum gak sih? Tidak Abraham, aku tidak akan menghukum kota itu jika ada 20 orang yang mengasihi aku di sana. Lalu terakhir Abraham berkata, Tuhan maafkan aku ya, tapi misalnya nih Tuhan, cuma ada 10 orang yang benar, yang mengasihi Tuhan di sana. Apakah Tuhan akan menghukum kota Sodom? Lalu Tuhan berkata, tidak. Kalau aku mendapati ada 10 orang yang benar yang ada di kota itu. Tapi anak-anak, apakah ada 10 orang benar yang mengasihi Tuhan di kota Sodom? Ternyata tidak. Ya, hanya ada Lot saja yang ada di sana. Lot mendapatkan belas kasihannya Tuhan karena Tuhan mendengar doanya Bapak Abraham. Tuhan tahu isi hati Bapak Abraham yang, aduh gimana ini ya kalau ponakanku dihukum mati bersama-sama dengan penduduk kota itu. Tuhan mengasihi Abraham, Tuhan mengasihi Lot, mau memberkati keluarga Abraham. Karena itu Tuhan sampai mengutus 2 orang malaikatnya untuk datang ke kota Sodom dan membawa Lot, istrinya, dan kedua anaknya untuk pergi menjauh dari kota Sodom karena kota itu mau dihukum dengan dahsyat, dengan api yang berasal dari langit. Mengerikan sekali ya. Lalu mereka cepat-cepat lari dan mereka sudah diberikan pesan jangan pernah menengok ke belakang. Tapi ketika di tengah jalan, istrinya Bapak Lot menengok ke belakang. Dan di sana Tuhan menghukum istrinya Bapak Lot dengan menjadi tiang garam. Mungkin dia masih berat hati meninggalkan Sodom. Hartaku gimana itu? Barang-barangku masih bagus-bagus di sana gimana? Dia tidak menghargai kasih Tuhan. Dia tidak menghargai kesempatan, keselamatan yang Tuhan berikan. Lalu Bapak Lot, kedua anaknya pun selamat. Ya, anak-anak, kita melihat di sini bagaimana Allah memelihara keluarga Bapak Abraham. Melalui doa-doa Bapak Abraham, Tuhan dengar. Waktu tadi Bapak Abraham mau menyelamatkan Lot, Tuhan menyertai. Bagaimana Bapak Abraham itu bisa melawan musuh-musuh itu kalau Tuhan tidak menyertainya, tapi Tuhan menyertai. Ini bukti bahwa Tuhan memelihara keluarga Bapak Abraham. Kalau kita saat ini mau melihat diri kita, keluarga kita, papa, mama, kita tentu mau ya mereka juga dipelihara oleh Tuhan. Betul ya? Siapa yang mau keluarganya dipelihara oleh Tuhan? Iya. Karena itu kita harus ingat untuk terus berdoa buat keluarga kita supaya Tuhan yang berkati, supaya Tuhan yang menyertai, supaya Tuhan yang lindungi. Kalau papa, mamamu bekerja, kamu berdoa
Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Kalau mau pergi, berdoa, Tuhan yang sertai dalam perjalanan sehingga bisa selamat sampai tempat tujuan. Kalau ada yang sakit dari antara keluargamu, doanya sama Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Karena siapa yang memelihara keluarga kita? Ya, Tuhan sendiri yang memelihara keluarga kita. Seperti Tuhan sudah memelihara keluarga Abraham, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan juga punya iman bahwa Tuhan memelihara keluarga kita. Ya, ikuti Lause Maria berkata, Tuhan memelihara keluargaku. Ya, sekali lagi ya. Tuhan memelihara keluargaku. Kita akan belajar bersama-sama ayat hafalan untuk hari ini supaya kita mengingat janji Tuhan untuk memelihara keluarga kita. Yuk, kita mau buka dari Ayub pasal 10 ayat 12. Ayub 10 ayat 12 berbunyi demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Sekali lagi ya, Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ingat selalu, Tuhan memelihara engkau dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena dalam hidup ini kami punya Tuhan yang memelihara kami, memelihara keluarga kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kami, menunjukkan pada kami bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan tolong supaya kami juga dengan tekun dan setia mau mendoakan keluarga kami. Biarlah senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Semua anak Tuhan katakan amin. Ya anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Nah anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nah anak-anak bisa persiapkan persembahannya. Anak-anak bisa minta tolong orang tua untuk mengirimkan persembahan di nomor rekening di bawah ini. Atau anak-anak juga bisa menyimpan uang persembahan. Lalu jika anak-anak ke gereja, nanti diserahkan ke gereja. Yuk kita pujikan segala puji syukur. Kami mau bersorak
Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melalui Papa dan Mama. Sekarang Tuhan, kami telah memberikan persembahan, tolong Tuhan berkati, biarlah persembahan ini dapat guna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga lose-lose yang akan mengelola persembahan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami dapat menyimak firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, ibadah online kita telah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Bye-bye. Tuhan berkati. Bye.